Anda kembali dalam The Prime Show. Saya masih berbincang dengan Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, kuasa hukum korban, Mas Andre Saputra, dan Pak Joko Jumadi dari Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB. Saya minta juga untuk menghadirkan keterangan dulu dari Agus Buntung. Kita memanggilnya demikian ya Mas Reza ya, karena memang panggilan akrabnya seperti itu di sana. Walaupun ada warna-warna stigma yang tidak begitu baik, tapi kalau masyarakat memang sudah biasa menggunakan sebutan itu ya, saya pikir ya tidak jadi persoalan. Tidak jadi persoalan. Makanya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang tersangka dalam klarifikasinya. Dengan seperti yang kita lihat, secara logika dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya mau melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan, sedangkan Tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju. Dan seperti Bapak lihat baru datang, Tiang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang atau kekerasan seksual? Bagaimana cara saya? Dan itu kan kalau memang terjadi gitu, dia bisa melawan, bisa mendorong dan bisa dan sebagainya. Kenapa kok bisa begini? Jadi saya memohon untuk para rekan TV atau semuanya, untuk masyarakat se-Indonesia, memohon untuk membantu Tiang biar saya bisa kembali seperti semula dan mungkin memotivasi untuk diri saya. Mungkin kalau bisa lagi untuk Presiden Prabowo memohon agar mungkin saya ingin ketemu sama Bapak untuk memberikan karya seni saya yang dimana saya bisa memain gamelan. Saya ingin seperti Bapak, bangga. Iya, itu dia keterangan yang disampaikan. Sekali lagi kami sudah berupaya untuk menghadirkan pihak-pihak terkait, namun tidak hadir dalam dialog ini di menit-menit sebelum kita bersiaran. Saya coba kembali ke Mas Andre. Apa penjelasan Anda mengenai itu? Disebutkan juga ia minta simpati dari seluruh warga Indonesia, termasuk mention atau membawa presiden di sana. Baik, itu kan hak dari tersangka sendiri, itu memiliki hak sendiri untuk menjelaskan kepada publik versi dari tersangka. Tapi dari versi kami yang kami terima dari keterangan korban itu berbeda. Nah, misalnya kalau memang dari pelaku menjelaskan atau tersangka ini menjelaskan bahwa tidak bisa menggunakan baju, celana, tidak bisa menggunakan motor misalnya. Nah, ya informasi-informasi itu kami temukan bahwa pelaku atau tersangka ini produktif dalam melakukan kegiatan kesehariannya, kayak gitu. Yang terutama misal pada spesifik dalam kasusnya ini si pelapor, memang si pelaku ini menggunakan jari kakinya untuk membuka legging si korban kayak gitu. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh pelaku atau tersangka ini masih kami pahami sebagai playing victim di publik kayak gitu. Ya, kami dengar sesungguhnya tempatnya selalu sama ya, di homestay yang sama, betul demikian ya, berkali-kali di sana? Betul, hampir semuanya di tempat penginapan itu. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa barangkali pegawai dari homestay atau karyawan di sana atau siapapun itu istilahnya penjaganya juga notice itu atau mengetahui itu? Iya, mengetahui itu. Oke, kalau itu diketahui misalnya, apakah kemudian, ya kita harus pertanyakan juga, tidak ada pengawasan di sana, Mas Andre. Dalam hal ini kan ada sosok yang bukan pasangan suami istri masuk dalam satu kamar dan itu dilakukan berkali-kali. Bagaimana menjawab itu? Apa yang disampaikan korban? Baik, dari keterangan yang kami terima dari korban pelapor ini bahwa ketika pada saat korban diminta untuk ketika pelaku itu diminta untuk diantar oleh korban ke salah satu penginapan, sesampainya di penginapan, korban diminta oleh pelaku untuk membayar ke resepsionis sebesar 50.000. Ketika korban dalam keadaan takut, intimidasi tadi melakukan hal itu membayar, kemudian korban berpikir kenapa dari pihak penginapan atau resepsionis itu tidak mempertanyakan kedatangan kami gitu antara korban dengan pelaku. Sehingga korban berpikir ada sama yang dilakukan oleh penginapan bersama pelaku kayak gitu. Tunggu dulu, kalau disebutkan dalam pola yang sama, artinya mereka yang mengaku sebagai korban, mereka adalah yang dalam tanda kutip berkendara ke sana, membawa alias membonceng ke sana, kemudian membayar penginapan itu atau ruangan di homestay itu,
termasuk juga disebutkan membuka pakaian tersangka dalam hal ini. Betul demikian? Karena ini yang dijadikan alibi oleh seorang tersangka bahwa kalaupun itu terjadi itu adalah konsen alias suka sama suka. Nah, begini Mas, itu memang betul. Dari memang motor korban dan korban yang menggonceng ke salah satu tempat itu memang korban yang menggonceng dan itu motor korban. Tapi dalam melakukan rekayasa peristiwa itu, pelaku atau tersangka ini melakukan ancaman dan intimidasi. Sehingga korban tidak ada kuasa untuk menolak keinginan pelaku atau tersangka ini. Supaya lebih spesifik ya, ancaman yang dimaksud hanyakah sifat kata-kata yang kencang, keras dan lain sebagainya, atau barangkali menggunakan kekerasan yang sifatnya fisik, apa sudah sampai ke arah sana? Nah, untuk hampir sama itu yang dilakukan oleh pelaku adalah mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar, ancaman-ancaman seperti tadi, dan kata-kata yang kurang pantas atau negatif gitu yang dilontarkan oleh pelaku atau tersangka ini kepada si korban. Oke. Saya geser ya ke Mas Joko. Mas Joko, apakah Anda mendapatkan data yang mirip-mirip di sana atau barangkali Anda ingin menyangkali sesuatu mengingat Anda adalah Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB yang Anda tentu punya barangkali keterangan-keterangan yang sudah dihimpun? Ya, ini kan kalau dari dua korban, ini kan saudara IWAS ini kan baru disodorkan dua korban ya di dalam kasus ini. Tiga, tapi tiga yang satu dia sudah tidak ingat lagi. Yang satu, saksi yang satu, saksi korban yang satu. Tapi yang dia masih ingat itu ada dua korban yang diingat oleh saudara IWAS. Nah, yang peristiwanya apakah kemudian sama antara korban dengan si saudara IWAS ini kan pernyataannya sama bahwa peristiwa betul terjadi. Itu peristiwa persetubuhannya benar terjadi. Yang kemudian menjadi perbedaan kan hanya soal korban menyampaikan bahwa itu adalah paksaan, siasat atau manipulasi psikologis yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban sehingga kemudian korban melakukan apa yang diminta oleh si pelaku. Tetapi si pelaku, si saudara Agus ini menyampaikan bahwa itu adalah suka sama suka. Perspektifnya berbeda, dua perspektif yang berbeda. Satu perspektifnya itu adalah kekerasan seksual, yang satu perspektifnya itu adalah ada konsen. Itu yang sebenarnya terjadi di kasus ini untuk di dua korban. Nah, ini disebut ada istilah mandi wajib di situ. Itu yang dijadikan semacam modus lah untuk kemudian bisa memperdaya korbannya. Betul, itu yang Anda dengar juga? Iya, saya dengar juga dari korban seperti itu. Nah, kalau si Agusnya kan juga menyangkal soal itu. Itu ya saya malah dibersihin, dibersihkan oleh si korban. Ya, saya kembali ke Bung Reza. Sembari Bung Reza menjawab, saya ingin kemudian ditampilkan kembali potongan tadi ya, potongan wawancara dengan Agus tadi, supaya kemudian kita bisa lihat ekspresinya. Bisa dijelaskan kepada kami, Mas Reza, ekspresi dari Agus ketika berbicara, barangkali bisa dianalisis menurut disiplin keilmuan Anda. Begini, ketika tersangka ini mengatakan bahwa bagaimana mungkin saya bisa, membuka pakaian korban. Iya. Logikanya kita balik. Lantas siapa yang membuka pakaian korban? Adalah korban sendiri. Iya. Kenapa korban membuka pakaian sendiri? Karena dia sudah masuk dalam sebuah siasat psikologis yang dimainkan oleh tersangka. Tersangka atau secara umum pelaku kekerasan seksual bisa menggunakan dua modus. Satu, modus kekerasan. Ancaman, intimidasi, atau hal-hal yang menakutkan korban. Ini yang dianggap tidak mungkin dilakukan oleh seorang penyandang tunadaksa. Gitu ya. Ada modus yang kedua yang diistilahkan sebagai grooming behavior. Jadi alih-alih menakut-nakuti korban, grooming behavior justru ditampilkan misalnya dengan tawaran pertemanan, kesediaan untuk menjadi teman curhat, memberikan kehangatan, menawarkan perlindungan, dan hal-hal positif lainnya yang membuat korban terperdaya oleh seorang pelaku kekerasan seksual. Nah, dari situ saja sebetulnya kita sudah bisa menangkap bahwa, sekali lagi, siapapun itu yang memiliki kecakapan intelektual untuk memainkan siasat psikologis terhadap target, maka dia akan bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Termasuk penyandang disabilitas sekalipun.
Oke, coba kita dengarkan keterangan dari orang tuanya. Kita dengarkan. Dari bayi yang rawat anak tiang mandi, buang air, kencing apa segala-galanya, tiang yang melakukan itu semua Pak. Yang sangat kaget dan terkejut sih Pak, seperti tidak percaya gitu. Kok bisa anak saya dituduh seperti ini gitu? Bagaimana caranya itu yang tidak habis yang pikir Pak. Intinya Kembali, seperti ibunya saya katakan tadi. mengatakan bahwa Ya. kondisinya kan Punya segala keterbatasan sesuatunya fisik ya, keterbatasan, tunadaksa kan ya, bagian tubuh tidak lengkap kan bahkan, gitu. mohon maaf, BAB pun memang Ya. harus dibantu dan lain sebagainya. Betul, saya tidak akan menyangkal bahwa seorang penyandang tunadaksa boleh jadi akan membutuhkan bantuan dari pihak lain. Tapi dalam konteks perbincangan kita terkait dengan kekerasan seksual, korban akhirnya tanda petik bersedia, tepatnya terpaksa untuk melepas busananya dan melayani nafsu bejat pelaku. Saya bicara secara umum. Dikarenakan apa? Karena korban sudah masuk sekali lagi dalam sebuah siasat psikologis. Entah itu korban berada dalam kondisi ketakutan luar biasa atau karena terlanjur terpercaya pada sosok pelaku. Itulah yang kemudian semestinya kita luruskan pemahaman bahwa esensi dari kekerasan seksual bukanlah pada aktivitas fisik yang menyakiti secara seksual. Esensinya bukan itu. Esensi kekerasan seksual adalah bagaimana seorang pelaku mengandalkan siasat psikologisnya untuk menaklukkan korban sampai kemudian korban tersakiti secara fisik lewat aktivitas seksual yang diinginkan oleh si pelaku. Jadi kalimat itu jangan dipenggal. Mari mulai kita pahami kekerasan seksual titik awalnya bukan dari fisik tapi dari sebuah siasat psikologis yang dimainkan pelaku terhadap targetnya. Oke, berarti siapapun bisa kena di situ ya. Siapapun sepanjang bisa dia kena. punya kecakapan Betul. intelektual untuk memainkan siasat Oke. psikologis itu akan bisa menjadi pelaku. Oke, termasuk ya pria-pria hidung belang lah kalau bisa dikatakan betul, demikian betul, di betul, luar sana. Kalau kita tidak mau spesifik ini sematkan kepada orang-orang dengan keterbatasan fisik dan sebagainya. Kami akan kembali satu lagi untuk Anda. Tetaplah dalam The Prime Show.